Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, bertemu lagi dengan saya Anto Kurniawan dan saya Yola Nur Hasanah yang akan menemani Anda dengan berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, dan untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa kabar pemasyarakatan? Sahabat pemasyarakatan, sebanyak 18 pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akhirnya resmi dilantik. Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Heni Yuwono. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Heni Yuwono melantik 18 PNS baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pelantikan dilaksanakan di lobi kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta Pusat pada Senin 27 Desember 2021. Sesdit Jenpas mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah ini merupakan momentum bagi para PNS baru untuk menjadi agen perubahan. Mereka diharapkan dapat terus berinovasi sesuai dengan kapasitas masing-masing guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pemasyarakatan. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami muliakan. Dalam suasana yang begini, saya berpesan, mari kita satukan tekad dan perbuatan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai respon atas harapan dan tuntutan dari masyarakat, mari bersama-sama kita laksanakan fungsi kita dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Menurut Sesdit Jenpas, tanggung jawab integritas dan kompetensi ASN merupakan faktor penting dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ia meminta agar seluruh ASN yang dilantik tetap produktif dengan mengadopsi dan beradaptasi dengan teknologi informasi yang tersedia. Sahabat pemasyarakatan, sukacita Natal telah menyelimuti seluruh umat Kristiani, tidak terkecuali warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidana. Ya, benar sekali. Setidaknya ada 12.461 warga binaan yang beragama Kristen dan Katolik merasakan berkat Natal melalui pemberian remisi khusus. Sukacita Natal dirasakan oleh seluruh umat Kristiani, termasuk para warga binaan yang tengah menjalani masa pidana. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan remisi khusus Natal tahun 2021 bagi 12.641 narapidana pemeluk agama Kristen dan Katolik pada Sabtu 25 Desember 2021. Dari jumlah tersebut, 12.562 orang mendapatkan pengurangan sebagian dan 79 lainnya langsung bebas. Pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi negara bagi narapidana yang telah berusaha dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik. Remisi Natal merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substansif sesuai aturan perundang-undangan. Pemberian remisi ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan memotivasi narapidana untuk menjadi lebih baik. Sahabat pemasyarakatan, Taruna Poltekip dan Poltekim sedang merasakan kebahagiaan. Ya, mereka baru saja menjalani prosesi wisuda yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Laoly. Selamat pagi sahabat pemasyarakatan. Sebanyak 250 Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 52 hari ini menjalani wisuda dan diwisuda langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoly. Kegiatan wisuda ini dilaksanakan di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM. Dari 250 jumlah wisudawan yang diwisuda hari ini, terdiri dari 85 wisudawan dari Prodi Manajemen Pemasyarakatan, 81 wisudawan Prodi Teknik Pemasyarakatan, dan 84 wisudawan Prodi Bimbingan Pemasyarakatan. Adapun wisudawan terbaik Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada kali ini yaitu Raffi Rizaldi dari Prodi Manajemen Pemasyarakatan, Mutia Setiawati dari Prodi Teknik Pemasyarakatan, serta Fajar Putra dari Prodi Bimbingan Pemasyarakatan. Dan setelah ini 250 wisudawan tersebut juga akan mengikuti pelatihan terakhir di Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Tantangan Kementerian Hukum dan HAM di masa depan semakin besar. Tuntutan masyarakat semakin kompleks. Oleh karenanya para lulusan Poltekim dan Poltekim punya peranan penting untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut.
Karena saudara dididik dan siap selama 4 tahun untuk siap bekerja dan berkinerja di Kementerian Hukum dan HAM. Sekaranglah saatnya saudara mengaktualisasikan ilmu pengetahuan yang saudara miliki. Bagi alumni Polteknik, saudara akan ditempatkan di Nusa Kambangan 6 bulan, ya Pak Dirjen. Jadikan penempatanmu di Nusa Kambangan sebagai kawah candra di muka yang membina kamu menjadi seorang calon pemimpin ke depan. Di sana kamu akan dididik belajar di super maksimum security, medium security, dan papas. Juga dididik kamu di sana juga di lapas terbuka. Kamu harus menguasai tahapan-tahapan selamat memasuki dunia kerja yang nyata. Bekali diri dan jiwa dengan iman takwa, siap ditempatkan dimanapun saudara berada. Jangan pernah puas. Kejar jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti saya katakan, menambah ilmu pengetahuan. Keep learning. Karena itu harus dilaksanakan. Setelah itu mereka menjadi orang yang siap, pemasyarakatan yang siap, petugas pemasyarakatan yang siap untuk ditempatkan dan bekerja, mengabdi untuk pemasyarakatan. Kemudian tadi kunci 3+1 yang sudah saya sampaikan selama ini, 3. Yang pertama deteksi dini, yang kedua berantas narkoba, yang ketiga sinergitas dengan aparat penegak hukum, +1, 3+1. Yang +1 adalah back to basic. Maka semua petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia harus back to basic. Bagaimana jaga yang benar, bagaimana perawatan yang benar, bagaimana latihan kerja yang benar, dan seterusnya. Semua sesuai aturan dan SOP. Makasih. Terima kasih. Memang pada masa pandemi ini merupakan tantangan tersendiri ya bagi kami di BPSDM Hukum dan HAM. Namun tentunya kita tidak boleh menyerah. Ya, kalau saya mengambil kata-kata Pak Menteri ini, kita harus mensiasati ya dengan kondisi pandemi ini. Misalkan yang dekat dengan sini. Tapi yang lebih esensinya, karena anak-anak ini sekarang ini sudah berada di tempat tinggal orang tuanya, maka kita lakukan itu ada 3 hal. Yang pertama pengajaran wajib kita lakukan. Ini melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, tadi yang saya sampaikan di dalam laporan ke Pak Menteri, bagaimana untuk pelatihan dan pengasuhannya. Memang kesulitan kita di sana. Karena kita ini vokasi itu sebetulnya harus menyiapkan begitu selesai lulusan itu sudah siap pakai. Ini tantangan saya ke depan. Ya, jadi saya ke depan harus memastikan bahwa taruna-taruna yang kita didik ini siap untuk bekerja. Seperti itu. Nah, inilah tahun 2022 nanti tentunya kami akan bekerja sama dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dengan Direktur Jenderal Imigrasi, dengan Setjen, ya, bagaimana supaya kita bisa melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang ada saat ini. Ya, terkait dengan pelatihan dan pengasuhannya, kami sudah bekerja sama dengan kantor wilayah dan juga dengan UPT Pemasyarakatan, UPT Imigrasi. Jadi anak-anak taruna itu dibekali setiap hari Jumat itu mereka wajib lapor ke UPT dan mereka dibekali pembinaan oleh kakak-kakak tingkatnya. Ya, betul. Jadi saya pesankan kepada adik-adik para taruna, ya, ini adalah bukan akhir dari proses, ya. Ini justru awal dari proses untuk jenjang karir berikutnya. Ya, maka tetaplah jaga integritas, ya. Tetaplah bekerja dengan baik. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, bagaimana supaya kita bisa meninggalkan legacy bagi Kementerian Hukum dan HAM, terutama jaga integritas, jaga integritas, jaga integritas. Demikian. Dari Depok, Radenza Fast TV melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Lapas Muara ini menyelenggarakan apel siaga dan razia insidentil. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Lapas Kelas 2B Muara Enim menggelar apel siaga Nataru dilanjutkan dengan razia insidentil di Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan pada Senin 20 Desember 2021. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Lapas Muara Enim, Herdianto.
Langkah deteksi gangguan keamanan dan ketertiban ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Lapas Muara Enim, sekaligus mengimplementasikan back to basic pemasyarakatan. Selain itu, seluruh petugas juga diimbau untuk melaksanakan tugas secara berintegritas sesuai aturan yang ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada 2 kegiatan, yaitu upacara bela negara dengan moto Semangat Bela Negara, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Yang kedua adalah PAM, pengamanan Natal dan Tahun Baru, yaitu untuk mendeteksi dini ya menjelang Natal dan Tahun Baru. Makanya kita secara serentak seluruh petugas hari ini kita laksanakan apel siaga PAM Natal dan Tahun Baru. Terkait dengan apel siaga PAM Natal dan Tahun Baru ini, yaitu satu, kita harus melaksanakan komitmen ya, komitmen kita zero daripada halinar, back to basic. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru ini, mudah-mudahan tidak ada gangguan kamtib yang ada di Lapas Muara Enim. Kita harus selalu siap. Harapannya mudah-mudahan Lapas Muara Enim ini zero daripada halinar. Ya, harus ditanamkan di hati atau di dada kita. Wah, kita berkomitmen perang terhadap halinar. Adakah komitmen di dadamu? Ada. Zero halinar. Pasti. Peringatan Hari Ibu membawa berkah bagi warga binaan di dalam Lapas Perempuan Semarang. Mereka menerima bakti sosial untuk menghormati perempuan, khususnya ibu, dalam rangka Hari Bayangkari daerah Jawa Tengah. Dalam rangka perayaan Hari Ibu ke-93 yang jatuh pada 22 Desember lalu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang menerima kunjungan Bayangkari daerah Jawa Tengah. Kedatangan Ketua Bayangkari Titi Abioso Seno Aji beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Semarang Kristiana Hambawani. Pada kesempatan tersebut, Bayangkari daerah Jawa Tengah menyerahkan paket bantuan berisi obat-obatan, vitamin, minuman kesehatan, sabun mandi dan sabun cuci, disinfektan, dan masker kesehatan. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian ibu-ibu Bayangkari daerah Jawa Tengah terhadap warga binaan perempuan yang sekaligus menyandang status sebagai seorang ibu. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Sebelum kita menutup perjumpaan di minggu ini, kita akan menampilkan ucapan Selamat Natal dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa terus saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Salam, salam damai, sukacita bagi kita semua. Iman membuat semua hal menjadi mungkin. Harapan membuat semua hal dapat bekerja. Dan cinta membuat semua hal menjadi indah. Meskipun tahun ini lebih menantang dan berbeda, semoga kita tetap dapat menikmati berkat Tuhan dengan penuh syukur. Saya Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengucapkan Selamat Natal bagi seluruh umat Kristiani yang merayakan. Selamat menikmati kasih Tuhan bersama orang-orang terkasih. Semoga kita selalu dilingkupi dengan keimanan, harapan, dan cinta.